Bagi Allah tidak ada yang tersamar, tidak ada yang rahasia, dan tidak ada yang tersembunyi di dalam batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah selalu memberikan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini bisa bertemu dalam membahas sifatullah al-fudla, sifat-sifat Allah yang utama, yang kali ini akan kita bahas alimul ghaibi wasyahadah, yang terjemahannya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang terhijab bagi indera kita dan yang terbuka bagi indera kita. Dua-duanya Allah mengetahui sama saja. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Hanya bagi manusia yang gaib itu ada. Dari beberapa kutipan yang dijelaskan oleh para ulama, sifat Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah ini adalah bahwa pengetahuannya meliputi yang rahasia, yang tersembunyi di dalam batin, dan yang tersamar oleh indera kita. Lalu yang kedua, bahwa pencapaian pengetahuan Allah mengenai sesuatu persis sebagaimana adanya. Itu antara lain kita temukan di dalam surah Al-An'am yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan ketika itu, maka ketika Allah menghendaki, Allah cukup berfirman kun, maka yang dikehendaki itu fayakun, terjadilah. Qauluhu al-haq, firmannya adalah kebenaran. Walahul mulk, dan dia memiliki kerajaan. Yauma
yunfakhu fis-sur, ketika sangkakala ditiup, alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui apa yang gaib dan apa yang syahadah. Inilah poin mahallus syahid dari Allah, alimul ghaibi wasyahadah, wa huwal hakimul khabir. Allah sangat bijaksana dan sangat teliti di dalam melihatnya. Lalu di dalam tafsir As-Sa'di mengenai alimul ghaibi wasyahadah itu dinyatakan wal ilmu, ilmunya Allah, al-muhit bis sarair wal bawatin wal khafaya, meliputi yang rahasia, yang tersembunyi di dalam batin seseorang, dan yang tersamar. Karena Allah mengetahui yang demikian itu, maka bagi Allah tidak ada yang tersamar, tidak ada yang rahasia, dan tidak ada yang tersembunyi di dalam batin. Dari situ maka An-Nablusi merumuskan al-alim mimma jatil ilmi, yang mengetahui dari materi pengetahuan yang sungguh-sungguh. Apa itu pengetahuan yang sungguh-sungguh itu? Atau hakikat dari pengetahuan itu adalah al-ilmu idrakus syai' ala ma huwa alaih. Pengetahuannya mencapai sesuatu sebagaimana adanya. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengetahui yang gaib dan yang syahadah, dan oleh karena itu dengan kata lain Allah mengetahui semuanya. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Persoalan berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana meneladani sifat Allah yang demikian itu. Di dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita sebagaimana adanya, jadi tidak ada yang tersembunyi, maka kita harus istislam. Kita harus pasrah kepada Allah. Itu poin akhlaknya. Dan setelah itu dengan kepasrahan tersebut akan membentuk perasaan yang lega, yang rohah, sehingga kita menghadapi keadaan apapun yang ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah, keadaan yang terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah itu, kita tidak ada yang merasa terganjal, kecewa, sedih, susah, dan lain sebagainya. Bahwa ketika spontanitas terbentuk perasaan kecewa, tapi buat orang yang beriman, yang berakhlak meneladani Allah, alimul ghaibi wasyahadah, tidak akan lama berlangsung. Itu poin akhlak meneladani alimul ghaibi wasyahadah terhadap Allah. Poin yang kedua, akhlak terhadap sesama. Oleh karena segala sesuatu itu berdasarkan qadar dan qada Allah,
maka karena kita istislam, karena kita rahah, maka kita kepada sesama akan ikhlas. Karena ikhlas itu harus kita yakini sebagai jalan terbaik bagi orang yang beriman, yang meyakini bahwa ia selalu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka idza alimta anna Allah ya'lamu istaslamta wartahat. Itulah kata kuncinya. Kemudian untuk mengakhiri apa yang kita bahas ini, akan saya kutipkan apa yang ditulis oleh An-Nablusi di dalam Sifatullah Al-Fudla. Beliau menyebutkan, Annallaha la tudrikuhul absar. Allah memang tidak dapat dicapai oleh penglihatan kita. Ghabat anna dzatuh. Zatnya terhijab, menjadi ghaib buat kita. Karena mata kita tidak mencapainya. Tapi jangan lupa, wa baqiyat asaruh. Dan bekas-bekas atau kesan-kesan akan adanya Allah itu akan selalu kekal, akan selalu ada. Sehingga apa dampaknya buat kita? Nahnu min asarihi nata'arrafu ilaihi. Kita dengan asarnya, dengan bekas-bekas keberadaan Allah atau perbuatan Allah atau sifat Allah itu, kita menjadi mengenal kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah melalui bekas-bekas atau kesan-kesan atau asar dari perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Terciptanya diri kita, terciptanya alam sekitar, terciptanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu semua adalah asar dari perbuatan dan sifat Allah. Dengan mengenali itu, maka kita akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi muhimmatul aql. Inilah akal yang terpenting, yaitu akal yang dapat mencerna asarul sifat, asarul fi'li dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat menuntun kita untuk mengenal Allah lebih dekat, dan lebih dekat. Dengan mengenal Allah lebih dekat, insya Allah kita akan terdorong untuk melakukan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, alam sekitar kita, dan tidak ketinggalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.